سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya untuk ngajak dalam rangka merayakan Idul Adha, mari bersama-sama yang punya kelebihan rezeki ya untuk bisa berkorban. Jadi mumpung kita masih diberikan panjang umur dan masih diberikan rezeki oleh Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena saking besarnya pahala kurban ini, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, barang siapa yang diberikan kelebihan rezeki, ya, kemudian falam yudhi, enggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Di ancaman dari Rasulullah, orang yang semacam itu, ya, yang eman-eman untuk dipakai kurban rezekinya itu, maka jangan sekali-kali ia mendekati musollaku, ya, wala yaqrabanna musallana. Ya jamaah, ayo ya, mumpung masih kita sekali lagi diberikan rezeki oleh Allah, kalau memang ada kelebihan, monggo bersama-sama untuk berkorban. Dan di Al-Quran perintah Allah surat Al-Kautsar, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, ya. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu, kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak, macam-macam nikmat Allah yang berikan kepada kita dalam kehidupan ini jamaah, ya. Di nikmat sehat, ya, bisa merasakan macam-macam berbagai makanan minuman, ya, dengan nikmat bisa berjalan kemana-mana. Ini nikmat Allah semuanya, ya. Sehingga dengan rezeki bukan hanya uang saja, harta saja, ini kita bisa benar-benar hidup di dunia ini bahagia, ya. Makanya jamaah rahimakumullah, kita diperintah fasholli lirabbika wanhar, maka hendaklah kamu melakukan sholat, jangan lupa sholat. Sesibuk apapun sholat ini harus kita kerjakan. Fasholli, tidak ada alasan jamaah rahimakumullah, ya, untuk ini itu kemudian kita tinggalkan sholat, ya. Ditolong dan tolong kita perhatikan sholat kita, ya. Dan dalam sholat ini ada rukhsah. Kalau memang kita dalam bepergian, dalam acara-acara yang mungkin penting tidak setiap hari, itu bisa dijamak, ya, bisa dijamak, ya.
Contoh kalau masalah yang penting mungkin ya ketika kita punya gawe ya mantu maupun yang lainnya yang tidak setiap hari kita melakukan itu ya, maka boleh kita jamak ya, kalau kita khawatir nantinya waktu sholat itu bisa habis ya. Diandaikan mohon maaf kok mantu resepsinya jam 10 dikhawatirkan nanti zuhurnya habis karena tamunya banyak, maka ketika zuhur bisa diniati untuk jamak takhir dilakukan pada waktu sholat asar ya, dijamak bersama-sama sholat asar boleh ya. Jadi yang semacam ini diperkenankan oleh agama. Jadi jangan sampai kemudian kita tinggal karena tamunya enggak mari-mari ya. Jadi tamunya terus datang, mau ditinggal enggak enak ya. Kemudian zuhurnya hilang, ini tidak benar ya, tidak benar. Jadi fasholli ya, dengan nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah ya. Kalau dulu ya Faisal nyampaikan kita bisa bernafas ini aja alhamdulillah ya, berapa banyak nikmat Allah dari kita bernafas ini ya, oksigen disiapkan oleh Allah secara gratis ya, katanya begitu ya. Andaikan kok beli berapa ratus ribu, setiap hari kita keluarkan berapa juta ya. Jadi kalau ambil pelajaran orang-orang yang berada di rumah sakit, di ICU ya, kemudian butuhkan tabung oksigen itu beli ya. Jadi kalau seharian tanpa putus ya, berapa oksigen yang harus disediakan dan berapa juta. Nah, ini nikmat yang banyak, kita harus bersyukur ya. Makanya jangan tinggalkan sholat, sekali lagi jangan tinggalkan sholat dengan alasan-alasan ya yang tidak syar'i, yang tidak sesuai dengan ya agama. Kemudian yang kedua perintah Allah, wanhar, berkorbanlah ya, jadi dalam kehidupan ini tentunya banyak pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kebahagiaan. Nah, di antaranya agar supaya bahagia dunia akhirat, korban bukan hanya dikarenakan ingin meraih kesuksesan dunia, tapi juga sukses akhirat. Nah, wanhar di sini adalah korban ketika kita ya memasuki untuk hari raya Idul Adha. Jadi kurban ketika yang merayakan, mensyiarkan agama di hari raya Idul Adha, kemudian ditambah dengan ayyamut tasyrik, itu kita diperbolehkan ya untuk berkorban. Jadi kalau pas tanggal 10 belum punya uang, punyanya pas tanggal 13 di hari akhir, ya enggak apa-apa, jadi beli kemudian disembelih untuk berkorban. Nah, jamaah, di dalam surat Al-Isra atau Bani Israil 85 ya. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda ya. Yauma, pada hari itu nahsyuru, kami kumpulkan al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa ya. Kita ini berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, sehingga banyak perintah Allah yang harus kita lakukan untuk mencapai derajat muttaqin ya. Di bulan Ramadan kemarin kita beribadah puasa ya, la'allakum tattaqun, tujuannya supaya kita ini jadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu besok
pada yaumul qiyamah, yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani, kepada Tuhan, pada Allah yang Maha Rahman, wafda, sebagai perutusan yang dimuliakan, tamu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tamu wafda yang dimuliakan oleh Allah, banyak mufassir yang berikan keterangan. Jadi di antaranya saya bacakan, punten. Faba'duhum kanu rukbanan, sebagian dari mereka orang-orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa itu rukbanan, naik kendaraan, ala najaiba sarjuha, yang di atas kendaraan itu kendaraan yang baik, najaib, sarjuha, pelananya, min yakut, terbuat dari yakut, dari permata, namanya yakut. Jadi pelananya itu berupa yakut. Wa ala nukin rihaluha min dahabin. Kemudian di atasnya, di atas kendaraan itu min dahabin, terbuat dari zahab. Jadi hiasan yang ada di atas kendaraan. Kalau kita melihat katakan kuda, atau kalau ini yang dipakai kurban itu adalah sapi atau unta. Jadi di atasnya itu ada hiasan-hiasan min dhahab, dari emas. Wa zimmatuha min zabarjad, dan ikatnya, kendali untuk ikat untuk kendali itu ya. Jadi itu terbuat dari zabarjad. Nah, zabarjad ini apa rupanya, yang jelas pokoknya semuanya itu baik, semuanya itu yang menarik, berupa keindahan-keindahan. Di mereka menaiki kendaraan semacam itu bentuknya, min awali khurujihim minal kubur, dari awal keluarnya mereka dari kuburan. Jadi dari kuburan mereka menuju padang mahsyar, yauma nahsurul muttaqin tadi itu, kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu sudah naik kendaraan, kendaraan yang bagus sekali. Au min munsharafihim minal mauqifi hatta yaqra'u babal jannah, atau dari tempat berhentinya ketika di padang mahsyar sampai dengan yaqra'u babal jannah, mereka mengetok pintu surga. Jadi diantarkan oleh kendaraan, mulai dari kuburan, berhenti di padang mahsyar, diteruskan nanti sampai dengan mengetuk pintu surga. Ini kebaikan orang-orang yang mau berkorban. Dan dalam hadis kita diperintah oleh Rasulullah, adzimu dhohayakum fa innahu ala sirati matoyakum. Adzimu, perbesarlah dhohayakum,
kurbanmu. Jadi kita nyembelih kurban itu disuruh yang besar. Jangan pokoknya kurban. Mohon maaf, kadang orang ada yang kaya, punya rezeki, mungkin bisa beli sapi limusin yang puluhan juta, beli yang belasan juta. Nah, ini kan ya tidak mengamalkan hadis ini, azimu dhahayakum. Saya pernah khatib di daerah mana? Armada sana. Ya. Itu setelah turun, kemudian sebelum penyembelihan itu jadi panglimanya dan bawahannya itu melihat sapi-sapi yang mau disembelih. Ternyata besar-besar semua. Ya. Lebih dari 10 itu besar-besar semua. Jadi harganya di atas 50 jutaan. Memang, ya kalau memang punya uang, ya nggak eman, kita nggak boleh eman. Ya. Jadi melihat sapi yang mau dipakai kurban itu seneng gitu ya. Jadi karena ya, besar, gemuk-gemuk. Ya. Jadi, nah ini kita diperintah azimu dhahayakum, perbesarlah binatang kurbanmu itu, fa innahu, maka sungguhnya binatang kurban yang kamu sembelih itu adalah ala sirati matoyakum, nanti di atas sirat sebagai kendaraanmu, sebagai kendaraan kita. Jadi ya insya Allah kalau dalam keterangan ini kita yang dalam hidup itu melaksanakan perintah Allah untuk berkurban, ya akan selamat dunia akhirat. Jadi melewati sirat, ya, titian atau jembatan yang di bawahnya itu jahanam. Ya, di situ kita naik kendaraan kurban kita. Jadi kita tidak jalan, ya tidak akan terpreset, ya, nggak akan kecemplung, kejegur, ya, nggak akan jatuh, ya, karena sudah disiapi kendaraan yang dulunya sebagai balasan kita, ya, ketika kita ikhlas untuk mengambil sebagian harta kita untuk kurban. Ya. Kurban ini bisa beli kambing ya untuk 1 orang, atau bisa beli sapi untuk 7 orang. Sehingga biasanya di wilayah kita ini patungan nih, patungan. Saya ngajak monggo yang belum di musola-musola, ayo bareng-bareng di masjid. Ya. Jadi monggo bisa menghubungi Pak Haji Bambang, Pak Haji Warno, ya, atau ke saya langsung. Ya, saya ngajak bersama-sama. Dan karena tadi perintah azimu dhahayakum harus kita perbaiki. Ya, walaupun kita sudah pernah kurban, jangan ngomong seperti haji. Perintah kurban tidak seperti haji. Kalau haji seumur hidup wajibnya sekali. Haji yang kedua itu sunnah. Ya. Nah, kurban bukan seumur hidup sekali. Ya, ketika kita punya dzusa'ah, punya kelebihan rezeki, maka disuruh untuk berkurban. Jadi tidak ngomong sudah, saya sudah tahun kemarin, ya, sudah 5 tahun dulu, bukan begitu. Ya. Secara logika ngapunten, kita punya kendaraan, dan kendaraan ini tentunya setiap tahun itu ada perkembangan, dan kita ingin yang terbaru, ya, ingin yang terbaik. Ya paling tidak ya untuk memelihara itu juga perlu biaya, perlu biaya agar supaya kendaraannya tetap baik terus. Ya. Sehingga untuk kurban juga begitu, ayo kita perbaiki. Ya mungkin yang dulu kita masih bisa hanya beli kambing yang harganya 2 juta,
Mungkin sekarang bisa beli yang harganya 4 juta, 5 juta, lebih besar ya. Jadi karena itu adalah nanti akan dirupakan kendaraan kita pada yaumul qiyamah, pada yaumul akhir. Tadi dalam keterangan tafsirnya itu dimulai ketika kita keluar dari alam kubur, dari alam barzah. Itu sudah enggak jalan. Jadi sudah naik kendaraan yang berupa kurban kita ketika di dunia. Jadi ini moga-moga bisa ya menjadi ilmu bagi kita, jadi untuk bisa memperbaiki semua ibadah-ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita, sehingga nantinya kita tidak akan merugi di yaumul akhir, di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.